البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam An-Nawawi rahimahullah. Di sini untuk cetakan ini Riyadhus Shalihin ini diberi 3 nomor karena datang dari 3 sahabat. Hadis yang ke 983, 984, 985. An Abi Hurairah wa Abi Qatadah wa Abi Ibrahim Al-Ashhali an Abi. Untuk riwayat Abu Hurairah dijelaskan oleh Syekhuna Abu Amr, kesimpulannya adalah hasan li ghairi. Diriwayatkan oleh Tirmidzi, Abu Dawud dan lain-lain. Kemudian untuk riwayat Abi Qatadah ini juga hasan li ghairi. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Untuk yang ketiga, hadis Abi Ibrahim Al-Ashhali dari ayahnya, dan ayahnya adalah sahabat radhiyallahu anhu. Ini kesimpulannya juga hasan li ghairi, diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Ahmad. Dan Syekhuna mendatangkan beberapa riwayat yang lain dengan penjelasannya di situ, penjelasan takhrijnya. Qala 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu shalla ala janazah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyolati jenazah. Faqal, kemudian beliau mengatakan, Allahumma ghfir li hayyina wa mayyitina. Ya Allah, berikanlah pengampunan untuk orang yang hidup di antara kami dan orang yang mati di antara kami. Wa saghirina wa kabirina, untuk yang masih anak-anak di antara kami dan orang yang sudah tua di antara kami. Ya Allah. Wa zakarina wa unsana, untuk lelaki kami dan perempuan kami. Wa syahidina wa ghaibina, yang hadir dan yang tidak hadir di antara kami. Allahumma man ahyaitahu minna, ya Allah, barang siapa Engkau biarkan dia hidup di antara kami, dari kami, fa ahyihi 'alal Islam, maka matikanlah dia di atas Islam. Kemudian disebutkan di sini, wa man tawaffaitahu minna, dan barang siapa dia itu Engkau wafatkan dari kami, fatawaffahu 'alal iman, maka wafatkanlah dia di atas keimanan. Allahumma la tahrimna ajrah, ya Allah, janganlah Engkau halangi kami dari pahalanya. Wala taftinna ba'dah, dan jangan Engkau uji kami sepeninggalnya. Rawahu Tirmidzi min riwayati Abi Hurairah wal Ashhali, wa rawahu Abu Dawud min riwayati Abi Hurairah wa Abi Qatadah. Qala al-Hakim, hadisu Abi Hurairah sahihun ala syarti Bukhari wa Muslim. Tapi yang betul adalah tidak sesuai dengan syarat Bukhari Muslim di situ. Hanya saja karena ternyata dia mursal, tetapi ada penguat-penguatnya. Kemudian qala Tirmidzi, qala Al-Bukhari, as-sahih riwayati hadzal hadis riwayatul Ashhali. Yang paling sahih dalam riwayat hadis ini adalah riwayat Al-Ashhali. Qala Al-Bukhari, wa asahhu syai'in fi hadzal hadis fi hadzal bab hadisu Auf ibni Malik. Riwayat Tirmidzi juga. Kesimpulannya hadisnya adalah hasan li ghairi, dan boleh saling menguatkan memang. Baik. Di sini dikatakan oleh 3 sahabat tadi, pernah Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyolati jenazah, dan ini adalah amal soleh, pahalanya sangat besar. Bagaikan mendapatkan pahala sebesar gunung Uhud. Ini besar sekali bagi orang-orang yang diberi taufik untuk menyolati jenazah. Tidak susah payah rukuk dan sujud, cukup takbir 4 kali dengan doa-doanya itu, zikir-zikirnya itu, maka dia mendapatkan pahala besar. Dan ini menunjukkan bahwasanya seorang pemimpin atau seorang wali atau seorang
guru itu tidaklah aib dan tidaklah rendah derajatnya jika dia pergi menyolati jenazah. Bahkan ini adalah amal soleh, ta'awun satu sama lain, asalkan dia ikhlas dan mengikuti sunnah Nabi. Kemudian di dalam sholatnya itu tidak disebutkan ini pada takbir yang ketiga atau takbir yang keempat, tidak masalah. Dijelaskan oleh para ulama boleh memilih takbir ketiga ke keempat untuk membaca doa ini. Di situ disebutkan Allahumma ghufir, ya Allah berikanlah pengampunan. Doa pengampunan untuk orang yang sudah mati dan dalilnya mutawatir. Bahkan apa disebutkan di dalam Al-Quran dalil tentang apa istighfar untuk orang yang mati kecil. Tapi apa? Jangan orang yang kafir. Untuk orang yang kafir tidak ada gunanya. Baik. Berarti untuk yang muslim ini ada gunanya sebagai syafaat. Allahumma ghufir li hayyina wa mayyitina. Bahkan dalam sholat jenazah doanya bukan hanya untuk orang yang mati, tapi juga orang yang hidup disebut-sebut juga. Ya Allah berikanlah pengampunan untuk orang yang masih hidup dari kami dan yang sudah mati. Ini syafaat untuk semuanya. Wa shaghirina wa kabirina, yang masih kecil dan yang sudah besar. Dipertanyakan kepada para ulama, kenapa memintakan doa, yaitu apa? Memintakan pengampunan untuk masih kecil. Yang masih kecil, yang belum balik, dia tak punya dosa. Ditanyakan kepada Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullahu ta'ala tentang masalah ini. Maka beliau mengatakan maksudnya adalah agar mengampuni dosa-dosa yang nantinya dibuat oleh anak kecil itu jika dia sudah besar. Dan ini adalah bagian dari rahmat agama Islam. Walaupun dosa belum terbentuk, tetapi sudah banyak-banyak didoakan agar nanti kalau terjatuh dalam suatu dosa, Allah berkenan mengampuninya, menghapus kesalahan-kesalahannya itu. Padahal belum lagi terjadi. Ini adalah rahmat yang sangat luas di dalam Islam. Wa kabirina, ini jelas orang yang sudah besar, sudah balik, maka kemungkinan dosa itu ada saja, maka dimohonkan pengampunan. Wa dzakarina wa unsana, juga untuk yang lelaki dan perempuan. Jadi ini rahmat Islam, bukan diskriminasi hanya untuk lelaki atau hanya untuk perempuan. Tidak, laki-laki dan perempuan sama-sama berpotensi melakukan dosa, dosa kecil, dosa besar, maka dimohonkan pengampunan. Wa syahidina wa ghaibina, yang hadir di antara kami sekarang dan yang tidak hadir. Ini juga rahmat Islam. Yang didoakan bukan hanya yang datang ke situ, tetapi semua yang tidak sempat hadir juga tidak didoakan. Karena memang Allah Ta'ala itu maha baik. Boleh jadi yang tidak hadir ada uzur, tidak mampu atau tidak tahu atau disibukkan oleh perkara yang menyusahkan dan seterusnya, maka tetap didoakan pengampunan atas dosa-dosa yang dia alami. Bahkan yang tidak ada uzur, dia memilih tidak datang, maka juga tetap didoakan. Karena memang Islam itu agama pemaaf, agama yang baik. Yang penting tidak kemudian orang ini suka menganiaya orang lain. Kalau suka menganiaya orang lain, maka memang tidak layak untuk dimaafkan, kata para ulama, kata Imam Ibnu Utsaimin, dia layak untuk dihukum. Boleh jadi orang seperti ini kalau dimaafkan, dia menjadi semakin tidak punya adab dan sesuka hatinya berbuat menganiaya orang lain. Yang seperti ini layak untuk dihukum. Tapi secara umum ini adalah rahmat Islam, mendoakan untuk semua kaum muslimin dari usia manapun dan dari tempat manapun, dan juga dari dalam situasi apapun dan jenis kelamin manapun didoakan. Kesimpulannya apa? Disebutkan oleh Al-Allamah At-Tibi rahimahullah, doa ini yang diinginkan adalah al-isti'ab, yaitu menyeluruh, semuanya diikuti, jadi diliputi. Ini syumuliyah. Seakan-akan mengatakan Allahumma ghufir lil muslimina jami'an. Ya Allah berikanlah pengampunan untuk seluruh kaum muslimin. Dan ini faedahnya kembali ke kita. Malaikat akan mengatakan amin walaka bimisl. Amin, dan engkau mendapatkan semisal itu. Itu yang kita doakan. Kalau yang kita doakan satu orang, bagaimana kalau 2 orang, 3 orang? Kita akan mendapatkan doa malaikat berlipat-lipat dari
dari yang pertama, dari yang kalau hanya satu orang. Apalagi ini umum, maka ini keutamaannya besar sekali untuk kita sendiri, berjasa kepada masing-masing kaum muslimin. Kemudian doa yang berikutnya, Allahumma man ahyaitahu minna, ya Allah, barang siapa engkau hidupkan dia, yaitu engkau masih biarkan dia hidup dari kami, fa'ahyihi alal Islam, maka hidupkanlah dia di atas Islam. Yaitu agar dia hidup dalam keadaan masih mengikuti syariat Islam, adab-adab Islam. Karena ada orang yang hidupnya dipanjangkan malah terfitnah jadi kafir, murtad, atau mungkin jadi orang-orang yang kacau keislamannya, tidak sesuai dengan karakter Islam yang diajarkan Nabi, rajin maksiat, rajin berbuat bid'ah dan seterusnya, tidak sesuai dengan adab-adab Islam. Maka didoakan agar dia tetap di atas Islam, dibimbing oleh Allah Ta'ala. Wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu alal iman, dan barang siapa engkau wafatkan dia dari kami, maka wafatkanlah dia di atas iman. Kenapa dipisahkan yang seperti ini? Padahal Allah Ta'ala mengatakan fala tamutunna illa wa antum muslimun, yaitu apa? Nasihat Ibrahim dan nasihat Yakub kepada keturunan mereka. Maka jangan sekali-kali engkau mati, jangan sekali-kali kalian mati kecuali sebagai kaum muslimin. Dan juga doa Nabi Yusuf, tawaffani muslimah wa alhiqni bis-sholihin, wafatkanlah saya sebagai muslim dan susulkanlah saya kepada orang-orang soleh. Tapi kenapa untuk doa yang di dalam hadis Al-Ashhali ini, juga hadis Abi Hurairah dan hadis Abi Qatadah, lafadznya adalah wafatkanlah dia di atas iman. Jelas kita mengetahui iman itu lebih tinggi levelnya daripada Islam. Doa tentang Islam tadi sudah, sepanjang hidupnya agar dia kukuh di atas Islam. Insya Allah kalau sepanjang hidupnya dia kukuh di atas Islam, dia akan dimatikan juga di atas Islam, insya Allah. Sesuai dengan hadis yang hasan itu, man asya ala syai' mata ala syai', man asya ala syai' mata alaih, wa man mata ala syai' bu'isa alaih. Barang siapa hidup di atas suatu keadaan, dia akan mati di atas keadaan tadi. Dan barang siapa mati di atas suatu keadaan, dia akan dibangkitkan di atas keadaan itu. Jadi insya Allah kalau sepanjang hidupnya, bukan hanya sebagian hidup, tapi sepanjang hidupnya dia di atas Islam, insya Allah. Kita tak berani memastikan, tapi insya Allah sesuai dengan hadis tadi, dia akan mati di atas kebiasaan dia itu, yaitu Islam. Dan barang siapa mati di atas keislaman, maka dia akan dibangkitkan dalam keadaan sebagai seorang muslim juga. Jadi untuk doa ini cukup doa yang tadi itu, hidupkanlah dia di atas Islam, yaitu sepanjang hidupnya. Hanya saja ini doa tambahan yang sangat penting. Kalau dia mati, wafatkanlah dia di atas iman, ini tambahan yang sangat penting. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Rajab rahimahullahu ta'ala, seseorang ketika di dunia dinilai sesuai dengan amalan dohirnya, dan itulah Islam, karena Islam adalah sesuai dengan amalan dohir. Adapun kalau mati, maka kita tidak tahu bagaimana keadaan dia, kita tak berani memastikan, maka kita mohonkan kepada Allah agar dia matinya itu di atas iman, yaitu amalan-amalan batin, agar dia selamat. Baik. Dan disebutkan oleh Fadilatul Syaikhina Muhammad Ali Adam Al-Ethiopi di dalam syarah Al-Mujtaba kalau tak salah, yaitu dalam Zakhiratul Uqba, ya, syarah Al-Mujtaba, yang hakikatnya dia adalah mukhtasar dari Sunan An-Nasai. Beliau mengatakan bahwasanya tidak ada yang bermanfaat ketika orang mati kecuali keimanannya. Masalah keislaman, amalan dohir, di hadapan kita dia muslim, makanya dia disolati, dikafani, dan yaitu dimakamkan, ditanam di pekuburan muslimin. Tapi di sisi Allah kita tidak tahu apakah dia betul-betul muslim, maka kita mohonkan agar dia mati sebagai mukmin, karena yang bermanfaat adalah apabila dia mati di atas keimanan itu, yang bermanfaat di sisi Allah, bukan di sisi kita. Makanya kita bukan hanya mohon agar dia mati sebagai muslim, tapi lebih tinggi lagi, yaitu sebagai mukmin. Kalau mati di atas iman, dijamin dia mati di atas Islam tentunya. Maka ini adalah doa yang sangat agung.
Karena apa? Bukan hanya zahirnya, batinnya juga kita mohon agar Allah menjaga dia. Zahir batin sebagai muslim dan mukmin. Itulah hakikatnya. Kemudian doa berikutnya, Allahumma la tahrimna ajrah. Ya Allah, jangan engkau halangi kami dari pahala dia. Kalau dia punya pahala, dia punya amal soleh, maka kita mohon agar pahalanya itu juga kita dapatkan tanpa mengurangi pahala orang tadi. Dengan sebab kita mendoakan dia, dengan sebab kita meneladani dia, dan seterusnya. Baik, mengikuti jejak-jejak dia yang baik dan sebagainya. Kemudian wala taftinna ba'dah, dan jangan engkau menguji kami sepeninggal dia, yaitu jangan dengan sebab matinya dia malah keimanan kami jadi melemah, terutama kalau yang mati ini adalah teladan. Jangan sampai ketika dia mati akhirnya agama umat menjadi melemah. Tapi semoga Allah Ta'ala terus menjaga umat ini dengan mendatangkan mujadid yang berikutnya, mendatangkan pembimbing yang berikutnya, mendatangkan alim ulama yang selalu menjaga agama umat, tidak menjadi rusak manhajnya ketika ditinggal oleh ulama yang sebelumnya dan seterusnya. Dan juga dari sisi yang lain, jangan sampai kami menjadi ketawakalan kami menjadi kacau dengan sebab matinya dia, sehingga kami berkeluh kesah terhadap takdir, meratap-ratap seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang ikut agama jahiliyah, tradisi jahiliyah, atau bahkan seperti fitnah yang dialami oleh orang-orang Syiah Rafidhah. Ratusan tahun, bahkan lebih dari 1000 tahun mereka terfitnah dengan matinya Husain. Selalu meratap-ratap setiap tahun. Malah jadi apa? Hancur agama mereka karena terus-menerus meratap-ratap, terfitnah setelah matinya Husain. Alhamdulillah. Karena tidak ikut ajaran Nabi, lebih suka membuat bid'ah sendiri, menggunakan momentum terbunuhnya Husain untuk membuat bid'ah yang besar yang mengerikan itu. Tidak sesuai dengan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini terfitnah setelah kematian seorang tokoh. Baik, maka kita mohon dilindungi dari yang seperti itu. Ilahuna wallahu a'lam.